Tadi kita sudah membahas, strategi dasar untuk, membuat plan trading. Kemudian Om Ben, pertanyaan yang paling banyak muncul adalah, bagaimana cara melakukan screening dan stock picking saham yang baik agar bisa menentukan entry dan exit point yang tepat? Untuk exit point dan entry point yang tepat, itu nggak bisa gini loh, kalian jangan pernah berharap bahwa sebuah saham itu kalian kalau trading di situ kalian bisa entry-nya pas. Oh, ketika saya entry, sahamnya turun ya, sahamnya langsung mantul ya. Ketika saya jual, oh tiba-tiba langsung koreksi. Nggak bisa seperti teman-teman, karena kita nggak bisa kontrol market. Nah, tapi apa yang bisa kita lakukan ya, kita ini bisa mengerti, meminimalkan resiko. Jadi entry-nya di mana? Di area support. Tadi saya bilang kan, kalau support ini belum tentu jebol kan. Kalau support ini pasti nggak jebol nggak? Nggak juga, bisa aja jebol. Tapi kalau jebol pun kita punya resiko kecil. Sedangkan di resist, ketika kita mulai taking profit, apakah itu bisa naik lagi? Bisa aja. Tapi apakah itu bisa turun lagi? Juga bisa. Makanya TP-nya bertahap. Ya, makanya saya selalu bikin kalau plan ada TP1, TP2, TP3. Itu area-area kita profit taking bertahap dan itu di area resist gitu loh. Ya, ketika kita konsisten dengan seperti itu, ya kita itu nggak pernah, dan saya pribadi ya, saya dalam mengembangkan portfolio saya itu tidak pernah bisa TP di harga tertinggi. Kalau saya bisa TP di harga tertinggi itu berarti kebetulan, karena kan saya nggak ngerti market ya. Saya jual di sana. Setelah saya jual naik lagi bagaimana? Ya sudah, saya akan cari saham lain. Untuk apa? Untuk mengembangkan portfolio saya seperti itu. Jadi hindari pemikiran bahwa oh saya pasti bisa TP di pucuk nih, nggak mungkin seperti itu. Nah, Om Ben, yang menarik adalah, sejauh saya mengikuti Om Ben selalu mengatakan bahwa, Om Ben ini punya watchlist, semacam stock universe ketika akan melakukan trading. Bagaimana cara Om Ben memilih saham-saham itu masuk ke dalam universe-nya Om Ben untuk, diamati pergerakannya? Nah, yang mesti teman-teman ketahui sekarang ini kita tuh lebih gampang. Lebih gampangnya apa? Kita lebih gampang untuk, bikin analisa saham, ya. Karena saham-saham yang bergerak ini, itu-itu aja, ya. Jadi kalau teman-teman ketahui ya, saham yang bergerak itu itu-itu aja. Nggak ada, banyak-banyak saham yang naik, ya kan. Kalau kita lihat yang naik apa sih? Toba, PGEO, ya kan, Brand, ya, Cuan, PTRO, ya kan, ada WiFi, ya. Nah, itu yang bisa kalian analisa. Nah, ketika kalian bisa analisa di situ ya teman-teman, misal begini, kenapa sih WiFi menarik? Karena WiFi uptrend, ya. Dan WiFi itu kalau koreksi nggak turun dari 27, 26, selalu ketahan di area situ. Nah, itu ada area beli kita. Resistnya di mana? Jelas di 3.000. Makanya di 3.000 saya tadi juga taking profit sebagian. Sempat break 3.100 tapi dikoreksi lagi, ada seller lagi. Nah, itu ya udah kalau misalnya saya hilang barang di 3.000 ya sudah. Tapi dari 27 ke 3.000 kan saya dapat gain sekitar 10%, ya kan. Nah, itu yang kita lakukan untuk menganalisa saham-saham ya teman-teman. Jadi kalian cek yang rame apa sih sekarang. Oh, misalnya contoh saham A ini lagi rame, ya. Jangan langsung beli, analisa dulu di mana area resistnya, apakah ini sahamnya uptrend dan lain sebagainya, apakah malah downtrend. Kalau downtrend gimana? Ya kalau kalian nggak serk ya hindarin aja. Kan seperti itu. Jadi itu bisa masukkan ke dalam stock universe saya. Misalnya seperti ini, contoh. Ketika Cuan masuk MSCI, Cuan PTR masuk MSCI, itu kan sahamnya Pak Prajogo ada satu lagi yang gede yang belum masuk. TPIA udah masuk, ya kan? BRPT udah masuk. Yang belum apa? Yang belum Brand. Makanya saya waktu itu bilang sama anak PPC waktu itu, ketika di tanggal 8 Agustus ya, ketika Cuan naik, ya saya bilang, kalau kalian nggak bisa ngejar Cuan, nggak usah dikejar. Beli apa? Beli Brand. Ya, beli aja Brand. Kenapa? Karena Brand ini bakal dimasukin MSCI juga. Karena apa? Yang kecil aja bisa masuk MSCI, apalagi Brand yang top nomor 1 market Indonesia, kan gitu kan. Nah, itu yang saya beli. Makanya saya bisa bilang sama teman-teman, Brand ini bisa di swing nih. Sampai apa? Sampai dia mungkin menyentuh area 95 sampai 10.000 di arah situ. Atau kalau teman-teman mau keep terus sampai kapan? Ya sampai masuk MSCI. Ya maksudnya mungkin November atau mungkin tahun depan Februari, kita nggak ngerti. Tapi yang saya ngerti adalah pasti akan dinaikkan. Karena apa? Ini adalah stock universe gitu loh. Ada yang namanya kepentingan di situ, ya, saham-saham dengan kepentingan tertentu. Kalau misalnya kalian melihat, contoh kalau kalian bilang, oh PANI ini menarik RI-nya, ya, belinya jangan pas naik, belinya waktu koreksi-koreksi kemarin ke area 15 itu kalian mulai cicil beli. Kalau naik bagaimana? Ya mungkin kalau beli kecil aja. Justru kalau orang ada panic sell, ya kan ada berita negatif, kalian merasa ini kedepannya bakal bagus, ya bagaimana? Ya udah beli aja, nggak usah pusing karena kalian yakin corporate action-nya oke. Nah itu adalah salah satu contoh seperti itu. Tapi kalau kalian nggak yakin, nggak ada analisa, cuma ikut-ikutan orang, ketika sahamnya turun pasti akan panik, ya seperti itu.
Oke, Om Ben. Kemudian, ketika kita melihat suatu saham biasanya kan, di beberapa aplikasi itu kan kita bisa melihat semacam order book dan broker summary. Itu seberapa penting, membaca order book dan broker summary untuk menetapkan strategi exit dan entry plan? Sebenarnya gini, broker summary itu saya pakai sebagai acuan, tapi TA itu yang pertama dulu ya, TA-nya itu yang utama. Yang kedua bagaimana? Baru dari broker summary. Dari broker summary saya akan melihat sellernya siapa, buyernya siapa. Apakah sellernya lebih gede daripada buyer, ya kan? Ataukah apakah balance? Kemudian buyernya ini broker-broker retail atau enggak? Nah, broker retail seperti apa ya? Mungkin kayak Mirae Asset, YP, kemudian ada XL, XC dan lain sebagainya. Sedangkan broker-broker kalau yang sellernya itu model KZ, RX, YU, ya itu bahaya karena berarti institusi lagi jualan. Institusi itu punya dana yang gede sekali ya kan, begitu dibandingkan teman-teman retail kita kan. Nah, ketika mereka jualnya harganya bisa rontok ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga broker retail dipakai untuk market maker-nya juga seperti kayak broker XL ya kan. Sekarang kan sering ya broker XL top net buy terus kan. Karena mungkin ada big fund yang pakai XL, pakai stock bid kan seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Kalian kalau nggak bisa baca broker summary dan itu bias, ya nggak usah diperhatikan aja, abaikan aja. Fokus ke TA. Karena di area supply and demand itu kita bisa ngerti. Jadi kalau teman-teman tahu TA tanpa melihat broker summary, kan udah bisa sebenarnya untuk mencari profit. Tapi kalau kalian lihat broker summary aja tapi nggak paham TA itu susah. Karena broker summary itu bisa dimanipulasi. Artinya apa? Artinya market maker pun bisa pakai broker-broker retail kan. Nah, seperti itu kan. Nah, itu yang harus kalian ketahui. Nah, sedangkan kemudian order book bagaimana melihatnya? Bid offer itu juga rancu. Karena bid offer itu juga bisa dimanipulasi, bisa kalian pasang dengan uang. Offer bisa dipasang dengan barang. Kalau misalnya market maker pingin dapat barang banyak dan nggak pingin retail itu makan ke atas ya, atau pengen ngusir retail, biasanya offernya ditebelin tuh, dipalang offernya. Bidnya ditipisin. Tujuannya apa? Retailnya ketakutan, retailnya cut loss. Ketika cut loss, yang beli siapa? Yang beli market maker-nya. Ketika mereka udah kenyang, ya besoknya tiba-tiba langsung spike aja kenceng ke atas. Ya contoh apa? Contoh kayak Toba, ya kan keluar news tiba-tiba langsung spike kenceng banget kan. Nah itu yang dilakukan oleh market maker untuk memanipulasi psikologis dari teman-teman investor retail. Ya makanya pakai apa? Ya kalian bisa lihat dari TA-nya aja. Broker summary untuk tambahan, trade book juga untuk tambahan. Karena semua itu bisa dimanipulasi dengan kejadian yang ada di market. Tapi TA itu susah dimanipulasi karena historical ke belakang ya itu menggambarkan market akan bergerak seperti apa gitu loh ya.